Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Wahyu Isnanda Nasution selaku dosen pembimbing mata kuliah eh, negosiasi dan advokasi bisnis, dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, materi yang akan saya bahas berkaitan dengan komunikasi dan penyampaian pesan dalam advokasi agribisnis. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Namun, tidak semua komunikasi yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana pesan kita bisa diterima dengan baik. Selain itu, komunikasi juga harus mampu mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari teknik komunikasi yang tepat. Uh, dengan memahami hal ini, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Pernahkah kita merasa bahwa uh, ada seseorang yang sangat pandai dalam mempengaruhi orang lain? Atau mungkin kita pernah membeli sesuatu hanya karena tertarik dengan cara penyampaiannya. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya berkaitan dengan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pesan yang disampaikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai hal ini. Misalnya dalam iklan, promosi, atau bahkan dalam diskusi biasa. Eh, hal te- eh, ya, Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika digunakan dengan baik, komunikasi dapat membawa dampak positif. Namun jika digunakan dengan tidak tepat, komunikasi juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara berkomunikasi yang benar, terutama dalam konteks akademik dan profesional. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan secara efektif. Dalam dunia agribisnis, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Agribisnis tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, distributor, konsumen, hingga pemerintah. Semua pihak tersebut membutuhkan komunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan efektif. Tanpa tanpa komunikasi yang baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, petani membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, pemerintah juga membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan kebijakan yang dibuat. Selain itu, pelaku usaha juga memerlukan komunikasi untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam agribisnis. Tanpa komunikasi yang baik, maka sistem agribisnis tidak akan berjalan dengan optimal. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami peran komunikasi dalam bidang ini. Nah, selain itu juga komunikasi sangat penting dalam kegiatan advokasi. Nah, advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pihak tertentu. Dalam agribisnis, advokasi sering dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani. Misalnya, advokasi terkait harga hasil pertanian, subsidi pupuk, atau akses pasar. Untuk melakukan advokasi yang efektif, dibutuhkan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, pesan yang disampaikan tidak akan sampai kepada pihak yang dituju. Oleh karena itu, komunikasi menjadi alat utama dalam advokasi. Komunikasi juga harus disampaikan dengan strategi yang tepat. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari teknik komunikasi dalam advokasi. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih efektif. Nah, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung
pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Cara kita berbicara, intonasi suara, dan bahasa tubuh juga sangat mempengaruhi. Selain itu, pemilihan kata juga harus diperhatikan. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Jika kita menggunakan bahasa yang terlalu rumit, maka audiens akan kesulitan memahami pesan kita. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan bahasa dengan audiens. Selain itu, kita juga harus memperhatikan konteks komunikasi. Misalnya, komunikasi dengan teman tentu berbeda dengan komunikasi dengan dosen atau pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi harus disesuaikan dengan situasi. Dengan demikian, pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek dalam komunikasi. Selain cara penyampaian, pemahaman terhadap audiens juga sangat penting. Kita harus mengetahui siapa yang menjadi target komunikasi kita. Dengan mengetahui audiens, kita dapat menyesuaikan pesan yang akan disampaikan. Misalnya, jika audiens adalah petani, maka kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Dan jika audiens kita adalah pemerintah, maka kita bisa menggunakan bahasa yang lebih formal. Hal ini bertujuan agar pesan yang kita sampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, kita juga harus memahami kebutuhan audiens. Dengan memahami kebutuhan mereka, kita dapat menyampaikan pesan yang relevan. Hal ini akan membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap audiens sangat penting dalam komunikasi. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Dalam komunikasi, kejelasan pesan juga sangat penting. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak terbelit-belit. Jika pesan terlalu panjang dan tidak jelas, maka audiens akan kehilangan fokus. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan pesan secara singkat namun padat. Selain itu, kita juga harus menghindari penggunaan istilah yang sulit dipahami. Hal ini bertujuan agar audiens dapat memahami pesan dengan mudah. Selain itu, juga kita harus menyusun pesan dengan struktur yang baik. Misalnya dimulai dari pengenalan, isi, dan penutup. Dengan struktur yang jelas, audiens akan lebih mudah memahami dan mengikuti alur pembahasan. Oleh karena itu, penting bagi kita juga untuk menyusun pesan yang baik. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Selain itu, komunikasi juga harus mampu menarik perhatian audiens. Jika komunikasi yang dilakukan membosankan, maka audiens tidak akan tertarik untuk mendengarkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknik yang menarik, misalnya dengan memberikan contoh nyata atau cerita. Cerita dapat membuat komunikasi menjadi lebih hidup. Selain itu, juga bisa menggunakan pertanyaan untuk melibatkan audiens. Hal ini akan membuat audiens lebih aktif dalam mengikuti pembahasan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan humor ringan. Namun, humor yang digunakan harus tetap sesuai dengan konteks. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih menarik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknik yang tepat dalam komunikasi. Nah, komunikasi juga harus mampu membangun kepercayaan. Jika audiens tidak percaya kepada kita, maka pesan yang kita sampaikan tidak akan diterima. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan kredibilitas kita. Misalnya, dengan menyampaikan data atau fakta yang valid. Selain itu, kita juga harus bersikap jujur dan terbuka. Hal ini akan membuat audiens lebih percaya kepada kita. Selain itu, kita juga harus konsisten dalam menyampaikan pesan. Jika kita tidak konsisten, maka audiens akan ragu terhadap kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan audiens. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Maka dari itu, kredibilitas sangat penting dalam komunikasi. Dalam konteks advokasi agribisnis juga, komunikasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, namun juga untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Oleh karena itu, komunikasi yang digunakan harus bersifat persuasif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens. Dalam hal ini,
harus mampu menyusun argumen yang kuat. Selain itu, kita juga harus menggunakan data sebagai pendukung. Hal ini juga akan membuat pesan yang kita sampaikan lebih meyakinkan. Selain itu, kita juga memahami situasi yang dihadapi. Dengan memahami situasi, kita dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat. Eh, oleh karena itu, komunikasi dalam advokasi harus direncanakan dengan baik. Dengan demikian, tujuan advokasi dapat tercapai. Selain itu, komunikasi juga harus membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik akan memudahkan kita dalam menyampaikan pesan. Kita harus menjaga sikap dan perilaku kita, misalnya dengan bersikap sopan dan menghargai orang lain. Kita juga harus mampu mendengarkan. Nah, mendengarkan adalah bagian penting dalam komunikasi. Dengan mendengarkan, kita dapat memahami kebutuhan audiens. Hal ini akan membantu kita dalam menyusun pesan yang tepat. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya tentang berbicara, namun juga tentang mendengarkan. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Komunikasi yang baik juga harus memiliki tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, komunikasi akan menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, sebelum melakukan komunikasi, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Misalnya, apakah kita ingin memberikan informasi, mempengaruhi, atau mengajak. Dengan menentukan tujuan, kita dapat menyusun pesan yang lebih terarah. Selain itu, kita juga dapat memilih strategi yang tepat. Hal ini akan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menentukan tujuan komunikasi. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan akan lebih terarah. Dalam komunikasi, penggunaan media juga sangat penting. Media yang digunakan harus sesuai dengan audiens. Misalnya, untuk anak muda kita bisa menggunakan media sosial. Sedangkan untuk petani kita bisa menggunakan media penyuluhan langsung. Pemilihan media yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu, kita juga harus memahami karakteristik media yang digunakan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan efektivitas media tersebut. Hal ini bertujuan agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, pemilihan media sangat penting dalam komunikasi. Selain itu, komunikasi juga harus dilakukan secara konsisten. Konsisten akan membuat pesan yang kita sampaikan lebih mudah dan diingat. Jika pesan berubah-ubah, maka audiens akan bingung. Oleh karena itu, kita harus menjaga konsisten pesan. Selain itu, kita juga harus menyampaikan pesan secara berulang. Hal ini bertujuan agar pesan lebih melekat di ingatan audiens. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Maka dari itu, konsistensi sangat penting dalam komunikasi. Komunikasi juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini, teknologi telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi dalam komunikasi. Misalnya, menggunakan media sosial atau platform digital. Hal ini akan memudahkan kita dalam menjangkau audiens. Selain itu, teknologi juga memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian, komunikasi yang kita lakukan akan lebih efektif. Dalam dunia yang semakin kompleks, komunikasi menjadi semakin penting. Kita harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Selain itu, kita juga harus mampu memahami audiens. Hal ini akan membantu kita dalam menyusun pesan yang tepat. Oleh karena itu, komunikasi menjadi keterampilan yang sangat penting. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Dengan memahami pentingnya komunikasi, kita dapat melihat bahwa komunikasi bukan hanya sekadar berbicara, namun komunikasi adalah proses yang kompleks. Dalam proses ini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, kita harus mampu memahami semua aspek dalam komunikasi. Hal ini akan membantu kita dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif. Dengan demikian, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin menegaskan kembali bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam advokasi agribisnis.
Tanpa komunikasi yang baik, maka pesan yang kita sampaikan tidak akan sampai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami teknik komunikasi yang efektif. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai komunikasi persuasif dan teknik-tekniknya. Selanjutnya pembahasan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan suatu proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan keinginan komunikator. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi persuasif sering digunakan baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun dunia kerja. Komunikasi ini tidak bersifat memaksa, melainkan mengajak secara halus sehingga pihak yang menerima pesan merasa nyaman. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada cara penyampaian pesan yang tepat dan efektif. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik audiens juga menjadi faktor penting dalam menentukan strategi komunikasi. Komunikator harus mampu memilih kata-kata yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana namun tetap jelas dan terarah. Komunikasi persuasif juga membutuhkan kepercayaan antar komunikator dan komunikan. Jika tidak ada kepercayaan, maka pesan yang disampaikan akan sulit diterima. Oleh karena itu, komunikasi persuasif harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Dalam komunikasi persuasif terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan agar pesan dapat diterima dengan baik. Unsur pertama adalah komunikator yang berperan sebagai pesan. Komunikator harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan itu dapat dipercaya oleh audiens. Unsur yang kedua adalah pesan yang disampaikan, di mana pesan ini harus disusun secara sistematis dan menarik. Pesan yang baik biasanya mengandung fakta, data, dan alasan yang logis. Unsur yang ketiga adalah media yang digunakan. Untuk menyampaikan pesan, media dapat berupa komunikasi langsung maupun tidak langsung, seperti media tulisan atau media digital. Unsur yang keempat adalah komunikasi sebagai menerima pesan. Komunikasi memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi cara mereka menerima pesan. Unsur terakhir adalah efek yang dihasilkan dari komunikasi tersebut. Efek ini dapat berupa perubahan sikap, pendapat, atau perilaku. Semua unsur tersebut harus saling mendukung agar komunikasi persuasif berjalan dengan efektif. Kemudian, komunikasi persuasif juga memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan. Salah satu teknik yang umumnya digunakan adalah teknik asosiasi, yaitu menghubungkan pesan dengan hal-hal yang disukai oleh audiens. Teknik lainnya adalah teknik integrasi, di mana komunikator berusaha menyesuaikan diri dengan audiens agar tercipta kedekatan emosional. Selain itu, terdapat teknik ganjaran yang memberikan imbalan atau keuntungan bagi audiens jika mengikuti pesan yang disampaikan. Teknik penataan pesan juga menjadi penting untuk membuat pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Komunikator juga dapat menggunakan teknik emosional untuk menyentuh perasaan audiens. Teknik ini biasanya digunakan untuk membangkitkan empati atau simpati. Selain itu, penggunaan bahasa tubuh yang tepat juga dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Intonasi suara yang jelas dan tidak monoton juga menjadi pendukung. Semua teknik tersebut harus digunakan secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian, komunikasi persuasif akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, penerapan komunikasi persuasif dapat ditemukan dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam dunia kerja. Dalam lingkungan kerja, komunikasi persuasif sering digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan karyawan. Misalnya, seorang mandor memberikan arahan kepada pekerja agar bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Komunikasi yang digunakan tidak boleh bersifat memaksa agar pekerja tidak merasa tertekan. Selain itu, komunikasi persuasif juga digunakan dalam kegiatan pemasaran untuk menarik minat konsumen. Dalam hal ini, pendidikan guru menggunakan komunikasi persuasif untuk memotivasi siswa agar lebih giat. Komunikasi persuasif juga berperan dalam kehidupan sosial untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diminimalisir dan kerja dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi persuasif sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan ini dapat membantu dalam mencapai tujuan secara efektif tanpa menimbulkan konflik. Dengan penerapan yang tepat, komunikasi persuasif dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun memiliki banyak manfaat, komunikasi persuasif juga memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Perbedaan ini dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap komunikator juga menjadi hambatan dalam komunikasi persuasif. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi emosional audiens saat menerima pesan. Jika audiens sedang dalam kondisi tidak stabil, maka pesan akan sulit diterima. Kurangnya kemampuan komunikasi dari komunikator juga dapat menjadi kendala, misalnya penggunaan bahasa yang terlalu rumit atau tidak sesuai dengan audiens. Selain itu, lingkungan yang tidak kondusif juga dapat mengganggu proses komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang sebelum melakukan komunikasi persuasif. Komunikator harus memahami situasi, kondisi, dan karakteristik audiens. Dengan demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan komunikasi persuasif dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pembahasan tentang prinsip komunikasi persuasif. Nah, prinsip pertama dalam komunikasi persuasif adalah prinsip kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan yang dimiliki komunikator di mata audiens. Kredibilitas menjadi faktor utama karena audiens cenderung lebih mudah menerima pesan dari seseorang yang dianggap terpercaya. Kredibilitas dapat dibangun melalui kejujuran, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki komunikator. Selain itu, sikap yang konsisten antara
ucapan dan tindakan juga memperkuat kepercayaan. Jika komunikator tidak memiliki kredibilitas, maka pesan yang disampaikan akan diragukan. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menunjukkan integrasi dalam setiap penyampaian pesan. Kredibilitas juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan data dan fakta yang akurat. Penampilan dan cara berbicara juga mempengaruhi penilaian audiens terhadap komunikator. Semakin tinggi kredibilitas seseorang, maka semakin besar peluang pesan akan diterima. Dengan demikian, prinsip kredibilitas menjadi dasar utama dalam komunikasi persuasif. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip daya tarik, yaitu kemampuan komunikator untuk menarik perhatian audiens. Daya tarik dapat berasal dari penampilan, gaya bicara, maupun kepribadian komunikator. Audiens cenderung lebih tertarik pada komunikator yang memiliki sikap ramah dan komunikatif. Selain itu, penggunaan bahasa yang menarik juga dapat meningkatkan perhatian audiens. Daya tarik emosional juga menjadi faktor penting dalam komunikasi persuasif. Komunikator dapat menyampaikan pesan dengan cara yang menyentuh perasaan audiens. Penggunaan cerita atau contoh nyata dapat memperkuat daya tarik pesan. Selain itu, humor yang tepat juga dapat membuat suasana lebih santai. Namun, penggunaan humor harus disesuaikan dengan situasi agar tidak menyinggung audiens. Daya tarik yang baik akan membuat audiens lebih fokus terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, prinsip ini juga sangat penting untuk diperhatikan dalam komunikasi persuasi. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip kesamaan atau kesesuaian antara komunikator dan audiens. Audiens cenderung lebih mudah menerima pesan dari seseorang yang memiliki kesamaan dengan mereka. Kesamaan ini dapat berupa latar belakang, pengalaman, atau cara pandang. Dengan adanya kesamaan akan tercipta kedekatan emosional antara komunikator dan audiens. Komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi audiens. Misalnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Selain itu, komunikator juga perlu memahami kebutuhan dan harapan audiens. Dengan begitu, pesan yang disampaikan akan lebih relevan. Kesamaan juga dapat meningkatkan rasa empati dalam komunikasi. Audiens akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Oleh karena itu, prinsip kesamaan sangat penting dalam membangun komunikasi persuasif yang efektif. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip kebutuhan, yaitu kemampuan komunikator dalam memahami dan memenuhi kebutuhan audiens. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Komunikator harus mampu mengidentifikasi kebutuhan tersebut sebelum menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan audiens agar dapat diterima dengan baik. Misalnya, dalam dunia kerja, pekerja lebih tertarik pada pesan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Selain itu, dalam dunia pendidikan, siswa lebih tertarik pada pesan yang memberikan motivasi belajar. Komunikator harus mampu menghubungkan pesan dengan memanfaatkan yang akan diperoleh audiens. Dengan demikian, audiens akan lebih tertarik untuk mengikuti pesan tersebut. Prinsip kebutuhan juga berkaitan dengan kepuasan audiens terhadap pesan yang diterima. Jika kebutuhan audiens terpenuhi, maka komunikasi akan berjalan efektif. Oleh karena itu, prinsip ini sangat penting dalam komunikasi persuasif. Nah, prinsip yang kelima adalah prinsip kejelasan pesan, yaitu penyampaian pesan yang mudah dipahami oleh audiens. Pesan yang jelas akan memudahkan audiens dalam memahami maksud komunikator. Komunikator harus menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terbelit-belit. Selain itu, struktur pesan juga harus disusun secara sistematis. Penggunaan contoh dan ilustrasi dapat membantu memperjelas
Nah, struktur pesan juga harus disusun secara sistematis. Penggunaan contoh dan ilustrasi dapat membantu memperjelas pesan. Pesan yang tidak jelas akan menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, komunikator harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan cepat dimengerti dengan baik. Kejelasan pesan juga berkaitan dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Komunikator harus menyampaikan tujuan secara langsung dan tidak ambigu. Uh, dengan begitu, audiens dapat memahami arah pembicaraan. Prinsip kejelasan pesan sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi. Selanjutnya, prinsip yang keenam adalah prinsip pengulangan, yaitu penyampaian pesan secara berulang untuk memperkuat pemahaman audiens. Pengulangan membantu audiens mengingat pesan yang disampaikan, namun pengulangan harus dilakukan dengan cara yang bervariasi agar tidak membosankan. Komunikator dapat mengulang pesan dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Selain itu, pengulangan juga dapat dilakukan melalui berbagai media. Prinsip ini sangat efektif dalam membentuk kebiasaan atau perubahan perilaku. Namun jika dilakukan secara berlebihan, pengulangan dapat menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, komunikator harus mampu mengatur frekuensi pengulangan. Pengulangan yang tepat akan memperkuat pesan dalam ingatan audiens. Dengan demikian, prinsip ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi persuasif. Prinsip pengulangan juga sering digunakan dalam dunia pemasaran. Nah, prinsip yang ketujuh adalah prinsip konsistensi, yaitu kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan tindakan komunikator. Audiens akan lebih percaya pada komunikator yang konsisten. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menjaga konsistensi dalam setiap komunikasi. Konsistensi juga berkaitan dengan kesinambungan pesan yang disampaikan. Pesan yang berubah-ubah akan membingungkan audiens. Selain itu, konsistensi juga mencerminkan komitmen komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Audiens akan lebih yakin jika komunikator menunjukkan sikap yang tegas. Prinsip ini sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Dengan konsisten, komunikasi persuasif akan lebih efektif akan lebih efektif oleh karena itu, prinsip konsistensi harus selalu dijaga dalam setiap proses.
Pembahasan selanjutnya yaitu penyusunan pesan efektif dalam komunikasi persuasif. Nah, penyusunan pesan yang efektif merupakan langkah penting dalam keberhasilan komunikasi persuasif. Pesan yang disusun dengan baik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens. Dalam penyusunan pesan, komunikator harus terlebih dahulu menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan isi dan arah pesan. Selain itu, komunikator juga perlu memahami karakteristik audiens agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pesan yang efektif harus relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi audiens. Penggunaan pesan bahasa yang sederhana dan jelas sangat dianjurkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, pesan harus disusun secara sistematis, mulai dari pembukaan hingga isi hingga penutup. Penyusunan pesan yang terstruktur akan memudahkan audiens dalam mengikuti alur pembicaraan. Dengan demikian, pesan yang disampaikan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan komunikasi. Dalam penyusunan pesan efektif, pemilihan kata yang menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kata-kata yang digunakan harus mampu menarik perhatian audiens sejak awal. Komunikator sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak terlalu teknis. Selain itu, pemilihan kata juga harus mempertimbangkan latar belakang audiens. Penggunaan istilah yang familiar akan membantu audiens memahami pesan dengan lebih cepat. Komunikator juga perlu menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau memiliki makna ganda. Pesan yang ambigu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi efektivitas komunikasi. Selain itu, penggunaan kalimat yang singkat dan padat lebih disarankan dibandingkan kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Intonasi dan penekanan kata juga berperan dalam memperkuat pesan. Dengan pemilihan kata yang tepat, pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh audiens. Selain pemilihan kata, struktur pesan juga menjadi faktor penting dalam penyusunan pesan efektif. Struktur pesan yang baik biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, komunikator harus mampu menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran umum tentang pesan yang akan disampaikan. Bagian isi merupakan inti dari pesan yang berisi informasi untuk yang ingin disampaikan. Informasi tersebut harus disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami. Penggunaan data, fakta, dan contoh nyata dapat memperkuat isi pesan. Pada bagian penutup, komunikator harus memberikan kesimpulan atau ajakan kepada audiens. Penutup yang kuat akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi audiens. Selain itu, struktur pesan yang jelas akan memudahkan audiens dalam mengingat informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan struktur pesan harus dilakukan dengan baik. Penggunaan pendekatan emosional dan rasional juga sangat penting dalam penyusunan pesan efektif. Pendekatan rasional digunakan untuk menyampaikan informasi yang logis dan berdasarkan fakta. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meyakinkan audiens melalui data dan bukti yang kuat. Sementara itu, pendekatan emosional digunakan untuk menyentuh perasaan audiens. Komunikator dapat menggunakan cerita atau pengalaman nyata untuk membangkitkan emosi audiens. Kombinasi antara pendekatan rasional dan emosional akan membuat pesan lebih kuat. Audiens tidak hanya memahami pesan secara logis, tapi juga merasakannya secara emosional. Namun, penggunaan kedua pendekatan ini harus seimbang agar tidak berlebihan. Jika terlalu fokus pada emosi, pesan dapat dianggap tidak objektif. Sebaliknya, jika terlalu rasional, pesan dapat terasa kaku dan kurang menarik. Oleh karena itu, keseimbangan kedua pendekatan ini sangat diperlukan dalam komunikasi persuasif. Selanjutnya, evaluasi pesan. Nah, evaluasi pesan juga merupakan bagian penting dalam penyusunan pesan yang efektif. Selain pesan disampaikan, komunikator perlu menilai apakah pesan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat respon atau umpan balik dari audiens. Jika audiens menunjukkan perubahan sikap atau perilaku, maka pesan dapat dikatakan berhasil. Namun jika tidak ada perubahan, maka perlu diperbaiki dalam penyusunan pesan.
Komunikator harus terbuka terhadap kritik dan saran dari audiens. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu komunikator dalam meningkatkan kemampuan komunikasi di masa mendatang. Proses evaluasi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan evaluasi yang baik, kualitas pesan akan terus meningkat. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah akhir yang tidak kalah penting dalam komunikasi persuasif. Selanjutnya, pembahasan tentang pemilihan saluran komunikasi dalam komunikasi persuasif. Nah, pemilihan saluran komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi persuasif. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens. Pemilihan saluran yang tepat akan membantu pesan tersampaikan dengan lebih efektif dan mudah dipahami. Sebaliknya, kesalahan dalam pemilihan saluran komunikasi dapat menyebabkan pesan tidak sampai atau bahkan disalahartikan. Oleh karena itu, komunikasi harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan saluran yang akan digunakan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah karakteristik audiens, seperti usia, tingkat pendidikan, dan kebiasaan dalam menerima informasi. Selain itu, tujuan komunikasi juga mempengaruhi pemilihan saluran yang digunakan. Misalnya untuk pesan yang bersifat penting dan mendesak, komunikasi langsung lebih dianjurkan. Saluran komunikasi juga harus disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan. Dengan pemilihan saluran yang tepat, komunikasi persuasif akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Terdapat juga berbagai saluran komunikasi yang dapat digunakan dalam komunikasi persuasif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung biasanya dilakukan melalui tatap muka, seperti diskusi, rapat, atau presentasi. Saluran ini memiliki kelebihan karena memungkinkan adanya interaksi dua arah antara komunikator dan audiens. Dengan demikian, komunikator dapat langsung mengetahui respon audiens terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, komunikasi langsung juga memungkinkan penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dapat memperkuat pesan. Sementara itu, komunikasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media seperti surat, email, atau media sosial. Saluran ini lebih fleksibel karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, komunikasi tidak langsung memiliki keterbatasan dalam hal umpan balik yang tidak langsung diterima. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menyesuaikan pesan agar tetap jelas meskipun tanpa interaksi langsung. Pemilihan antara komunikasi langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Dengan pemahaman yang baik, komunikator dapat memilih saluran yang efektif. Selain jenis saluran, faktor lingkungan juga mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasif. Lingkungan yang kondusif akan mendukung kelancaran penyampaian pesan. Sebaliknya, lingkungan yang bising atau tidak nyaman dapat mengganggu proses komunikasi.
Oleh karena itu, komunikator harus memperhatikan kondisi, tempat, dan waktu dalam memilih saluran komunikasi. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan banyak pilihan saluran komunikasi yang lebih modern. Penggunaan media digital seperti aplikasi pesan instan dan platform online semakin banyak digunakan dalam komunikasi persuasif. Namun, penggunaan teknologi juga harus disesuaikan dengan kemampuan audiens dalam mengaksesnya. Komunikator tidak boleh memaksakan pengguna saluran yang tidak familiar bagi audiens. Selain itu, keamanan informasi juga perlu diperhatikan dalam memilih saluran komunikasi. Pesan yang bersifat rahasia sebaiknya disampaikan melalui saluran yang aman. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemilihan saluran komunikasi akan menjadi lebih efektif dan nanti akan tepat sasaran. Uh, Nah, selanjutnya pembahasan tentang storytelling berbasis data atau data driven storytelling. Nah, storytelling berbasis data merupakan teknik komunikasi yang menggabungkan kekuatan data dengan narasi atau cerita untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik dan meyakinkan. Dalam konteks komunikasi persuasif, data saja seringkali tidak cukup untuk mempengaruhi audiens. Oleh karena itu, data perlu dikemas dalam bentuk cerita agar lebih mudah dipahami dan diingat. Cerita membantu audiens menghubungkan informasi dengan pengalaman nyata. Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga emosional. Storytelling berbasis data juga mampu meningkatkan daya tarik pesan. Audiens cenderung lebih tertarik pada cerita dibandingkan dengan angka-angka yang kaku. Selain itu, teknik ini dapat membantu menyederhanakan informasi yang kompleks. Data yang rumit dapat dijelaskan melalui alur cerita yang sistematis. Dengan demikian, storytelling berbasis data menjadi alat yang efektif dan komunikasi persuasif. Dalam storytelling berbasis data, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Elemen pertama adalah data yang akurat dan relevan dengan topik yang dibahas. Data yang digunakan harus dapat dipercaya agar tidak menimbulkan keraguan dari audiens. Elemen kedua adalah narasi atau cerita yang akan dibangun dari data tersebut. Cerita harus memiliki alur yang jelas, mulai dari pengenalan, konflik hingga penyelesaiannya. Elemen yang ketiga adalah visualisasi data, seperti grafik atau diagram yang dapat membantu memperjelas informasi. Visualisasi yang baik akan memudahkan audiens dalam memahami data. Elemen keempat adalah konteks yang menghubungkan data dengan kehidupan nyata audiens. Tanpa konteks, data akan sulit dipahami. Elemen terakhir adalah pesan utama yang ingin disampaikan. Semua elemen tersebut harus saling terintegrasi agar storytelling berbasis data dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, proses penyusunan storytelling berbasis data dimulai dengan pengumpulan dan analisis data yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk menentukan informasi yang paling penting. Setelah itu, komunikator menyusun alur cerita berdasarkan data tersebut. Alur cerita harus
buat secara logis dan mudah diikuti oleh audiens. Uh, kemudian komunikator juga perlu menentukan sudut pandang yang akan digunakan dalam cerita. Dalam penyampaian cerita, visualisasi data juga harus disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Misalnya, data perbandingan dapat disajikan dalam bentuk grafik batang. Selain itu, komunikator juga perlu menyesuaikan cerita dengan karakteristik audiens. Dengan proses yang tepat, storytelling berbasis data akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, penerapan storytelling berbasis data dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintah. Dalam dunia bisnis, teknik ini digunakan untuk menyampaikan laporan kepada manajemen atau investor. Data penjualan misalnya dapat dikemas dalam bentuk cerita yang menunjukkan perkembangan perubahan. Dalam dunia pendidikan, guru dapat menggunakan storytelling berbasis data untuk menjelaskan materi pelajaran. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Dalam pemerintahan, teknik ini digunakan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Data statistik dapat dijelaskan melalui cerita yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, storytelling berbasis data juga digunakan dalam media massa untuk menyampaikan informasi kepada publik. Dengan berbagai penerapan tersebut, teknik ini terbukti efektif dalam komunikasi persuasif. Meskipun memiliki banyak kelebihan, storytelling berbasis data juga memiliki tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan dalam mengolah data menjadi cerita yang menarik. Tidak semua orang memiliki keterampilan dalam menyusun narasi yang baik. Selain itu, penggunaan data yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas komunikasi. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara data dan cerita. Jika terlalu fokus pada cerita, data dapat terabaikan. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada data, cerita menjadi kurang menarik. Selain itu, pemilihan visualisasi yang kurang tepat juga dapat membingungkan audiens. Oleh karena itu, komunikator harus memiliki kemampuan analisis dan kreativitas yang baik. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, storytelling berbasis data dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ya kampanye vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Salah satu contoh nyata komunikasi persuasif di Indonesia adalah kampanye vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Pada awal pelaksanaan, banyak masyarakat yang ragu dan menolak vaksin karena kurangnya informasi. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan berbagai strategi komunikasi persuasif untuk mengubah persepsi tersebut. Pesan yang disampaikan tidak hanya berupa
data ilmiah, tetapi juga dikemas dalam bentuk cerita dan pengalaman nyata. Tenaga kesehatan sering membagikan pengalaman mereka dalam menangani pasien COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menyentuh sisi emosional masyarakat. Selain itu, tokoh publik juga dilibatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penggunaan berbagai media komunikasi seperti televisi, media sosial, dan baliho juga memperluas jangkauan pesan. Dengan pendekatan ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan mempengaruhi masyarakat. Dalam kampanye ini, prinsip-prinsip komunikasi persuasif diterapkan secara sistematis. Prinsip kredibilitas terlihat dari keterlibatan tenaga medis dan ahli kesehatan sebagai komunikator. Masyarakat cenderung lebih percaya pada informasi yang disampaikan oleh ahli. Prinsip daya tarik juga digunakan melalui penyampaian pesan yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, prinsip kesamaan diterapkan dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan masyarakat lokal. Pemerintah juga menyesuaikan pesan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya menekankan manfaat vaksinasi dalam melindungi keluarga. Penyusunan pesan dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Saluran komunikasi yang digunakan juga beragam untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Storytelling berbasis data digunakan dengan menampilkan angka kasus dan kisah nyata pasien. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, kampanye vaksinasi menjadi lebih efektif. Hasil dari komunikasi persuasif dalam kampanye vaksinasi menunjukkan partisipasi masyarakat. Meskipun pada awalnya banyak penolakan, seiring waktu masyarakat mulai menerima vaksinasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Nah, studi kasus yang kedua yaitu strategi pemasaran produk kopi lokal di Indonesia. Contoh komunikasi persuasif dapat dilihat pada strategi pemasaran produk kopi lokal di Indonesia. Banyak pelaku usaha kopi menggunakan pendekatan storytelling berbasis data untuk menarik konsumen. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menceritakan asal-usul kopi tersebut. Misalnya, kopi dari daerah tertentu dijelaskan proses penanamannya hingga menjadi produk siap konsumsi. Cerita ini didukung dengan data mengenai kualitas dan keunikan kopi. Dengan demikian, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga pengalaman. Selain itu, pelaku usaha juga menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi utama. Konten yang disajikan dibuat menarik dan informatif. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional dengan konsumen. Dengan pendekatan ini, komunikasi persuasif menjadi lebih efektif dalam meningkatkan penjualan. Dalam strategi pemasaran ini, berbagai prinsip komunikasi persuasif diterapkan. Prinsip daya tarik terlihat dari penyajian visual yang menarik pada produk kopi. Kemasan dibuat unik untuk menarik perhatian konsumen. Prinsip kredibilitas ditunjukkan melalui informasi mengenai kualitas dan sertifikasi produk. Selain itu, prinsip kesamaan digunakan dengan menargetkan segmen pasar tertentu, misalnya anak muda yang gemar nongkrong di kafe. Penyusunan pesan dilakukan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Saluran komunikasi yang digunakan juga disesuaikan dengan kebiasaan konsumen, seperti media sosial. Storytelling berbasis data digunakan untuk menjelaskan keunggulan produk. Data mengenai kualitas kopi disajikan dalam bentuk yang menarik. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, komunikasi menjadi lebih efektif dalam mempengaruhi konsumen. Hasil dari strategi komunikasi persuasif ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi lokal. Banyak konsumen yang mulai beralih dari produk luar negeri ke produk dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, terdapat juga tantangan seperti persaingan yang ketat di industri kopi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus berinovasi dalam menyusun pesan komunikasi.
Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Komunikasi persuasif tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens secara positif tanpa adanya paksaan. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prinsip-prinsip persuasif, penyusunan pesan yang efektif, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, serta penggunaan storytelling berbasis data. Semua unsur tersebut harus saling mendukung agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Dengan memahami dan menerapkan komunikasi persuasif yang secara tepat, diharapkan untuk semua individu mampu menyampaikan pesan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai penutup, komunikasi persuasif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Sekian presentasi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.